Welcome back to Insert Pagi, pemirsa. Berita duka datang dari pengacara tersohor yaitu Bang Hotma Sitompul yang meninggal dunia kemarin tanggal 16 April, dan kita lihat disemayamkan itu ya di daerah Jakarta Selatan Antasari. Sudah banyak sekali selebriti tanah air yang sudah datang untuk melihat jenazah beliau. Betul sekali, karena kita tahu bahwa begitu banyak hal sudah dilakukan oleh Bang Hotma Sitompul, dan kita akan simak bagaimana suasana begitu di lokasi disemayamkannya jenazah langsung saja dalam tayangan berikut ini. Mendung duka membawa perih menguntai pilu di lubuk hati. Waktu Hotma Sitompul di dunia telah berakhir. Tepat sekitar jam 11 siang, sang pengacara top itu menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia pergi dalam tenang, tanpa rinai tangis dan hujaman kesedihan. Dan inilah detik-detik jenazah Hotma diberangkatkan dari RSCM menuju kediamannya, Antasari, Jakarta Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan sudah hadir pada hari ini. Kami ingin menginfokan bahwa Pak Hotma Sitompul hari ini pukul 11.15 di Rumah Sakit RSCM Kencana pukul 11.15 telah meninggal dunia. Kami pun dari keluarga meminta maaf kepada semua pihak. Mungkin ada kesalahan Pak Hotma kepada pihak-pihak tertentu ataupun semua pihak yang pernah bersama dengan Pak Hotma. Kami meminta maaf apabila ada salah-salah dari Pak Hotma. Mari kita mendoakan bersama-sama. Kami yakini bahwa Pak Hotma sudah bersama Bapa di sorga dan kami semua anak kesayangannya. Tidak ada cara yang cukup untuk membuat kematian tidak ditangisi. Sepasti matahari terbit dari timur, lalu beringsut di ufuk barat, kematian tetap menjadi episode paling muram di hati mereka yang ditinggalkan. Perpisahan paling menyedihkan inilah yang tergambar ketika jenazah Hotma Sitompul tiba di rumahnya. Rumah yang menjadi hasil jeripaya dan juga simbol kesuksesan, kini menjadi tempat pembaringan terakhir sang maestro hukum itu. Dan lihatlah, setelah jenazah Hotma tiba, banyak orang berbondong-bondong datang melayat. Saya kesini juga kaget tadi ya. Sekitar jam 12, jam 11 saya tahu. Habis itu ya saya ngurusin urusan saya dulu, habis itu saya langsung ke sini. Sosok beliau sakit apa belakangan? Sebenarnya saya nggak tahu, cuman pas 2 bulan kemarin ada berita kalau memang kali malah sudah koma ya, sudah koma. Cuman saya nggak berani untuk, saya waktu itu WhatsApp anaknya, alhamdulillah nggak apa-apa juga. Hotma Sitompul memejamkan mata selamanya pada Rabu siang kemarin. Inilah episode akhir dari drama sakit yang mulai dirasa sejak setahun terakhir. Vonis penyakit gangguan ginjal yang disertai sakit gula membuat Hotma sekejap menghilang dari panggung hukum. Ia hanya terbaring atau duduk dalam deraan sakit tiada tara. Meski sempat berobat ke Pinang, melakukan serangkaian pengobatan, bahkan hingga menempuh jalur cuci darah, kondisi Hotma kian menurun. Bahkan kondisi sakitnya ini hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Tadi siang, dan beliau memang sudah cukup lama sakit, ya. Bahkan sempat sangat kritis di Penang, ya. Jadi kembali lagi. Saya terakhir ketemu abang saya seminggu yang lalu. Udah gula, udah itu ada jantung, ya. Cukup apa, tapi dia selalu tegar. Saya memang sahabat lama, saya 30 tahun sama beliau, sakitnya memang mendadak ya. Jadi nggak usah saya sebut penyakitnya apa, tetapi memang usia sudah 76 tahun dan memang terakhir beberapa bulan ini ada sesuatu penyakit yang memang
mengganggu kesehatan. Iya, artinya di bagian dalam ya ada gangguan ginjal ya, gangguan ginjal yang memang akhirnya mungkin ya itulah. Kenyataan bahwa Hotma akhirnya harus menyerah pada Rabu siang lalu, begitulah Tuhan menentukan kuasanya. Ia meninggalkan anak dan cucu, namun rasa-rasanya semua orang ingin mengucapkan perpisahan terakhir, termasuk sang mantan istri Desiree Tarigan. Dalam ekspresi duka, Desiree yang tampil dengan busana serba hitam masuk ke kediaman Hotma dituntun Bams putranya. Ekspresinya tampak kosong, tiada tangis. Begitupun ketika keluar dari kediaman sang mantan suami, Desiree pun tak sanggup mengurai suasana hati yang diliputi duka mendalam. Terus, apa kabar? Juga ya, Mami. Kabar, Mami? Abang, seperti apa? Bang, Abang, sebentar dong, sedikit aja, Kak. Tante Desiree mungkin mengenal sosok Hotma seperti apa? Tante, sosok Abang Tante. sedikit aja, Tante. Kak, Abang, mungkin. Maaf ya. Sedikit aja, Tante. Mengenal sosok almarhum seperti apa, Tante? Bang, sedikit Bang. Hotma Sitompul telah pergi, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia hidup dalam prinsip, dalam semangat menegakkan keadilan. Jejak karirnya di dunia hukum begitu terasa bagi banyak orang. Bahkan bagi sebagian orang yang mengenal baik, Hotma adalah pahlawan orang-orang kecil. Rendah hati dan memang merakyat. Kalau ditanya merakyatnya di mana? Ya itulah dengan LBH Mawar Saron, di mana dia bekerja untuk keadilan ya. Keadilan ini tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Dia selalu mewakili kepentingan rakyat. Kita semua tahu ya, di mana Pak Hotma tampil selalu membela kebenaran dan keadilan. Yang kan biasanya ada banyak pengacara membela yang bayar gitu. Kalau beliau benar-benar ya mau dibayar berapapun, kalau nggak sesuai hati nuraninya, dia pasti nggak akan jalanin. Jadi kalau mau digambarkan beliau seperti apa, cukup satu kata. Dia adalah pahlawan, pejuang, penegakan hukum bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang tertindas, bagi orang-orang yang dikriminalisasi. Bang Hotma itu adalah orang yang hebat. Sang maestro hukum itu kini telah tiada. Banyak kesan indah yang ia tinggalkan. Namun, perjuangannya dalam menyuarakan keadilan lewat bantuan hukum Mawar Saron pada akhirnya akan dilanjutkan oleh anak serta rekan-rekan seperjuangannya. Inilah pesan terakhir yang ditangkap Muarakarta ketika melepas sang sahabat pergi untuk selamanya. Ya, beliau berpesan kepada anaknya supaya lembaga bantuan hukum Mawar Saron tetap berdiri dan bisa mewakili kepentingan rakyat-rakyat kecil. Kalau memang ada hal-hal yang memang harus didampingi tanpa membayar. Namanya LBH ya, selalu dia melihat ke bawah. Doa kami bahwa apa yang baik yang sudah Papa perjuangkan, apa yang baik yang sudah Opa perjuangkan, apa yang baik yang sudah Opung perjuangkan bisa diteruskan oleh anak-anak. Karena siapa yang nggak tahu bahwa Bang Hotma adalah pengacara Polri, pengacara TNI gitu. Jadi sangat berarti buat bangsa negara ini.